kalian dalam keadaan sehat dan luar biasa. Hari ini kita akan mulai belajar ya. Tapi sebelumnya Ibu akan lihat dulu, coba anak-anak lihat, cek temannya. Apakah ada yang belum hadir? Wah, luar biasa, semuanya sudah masuk kelas ya. Anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa semangat untuk belajar. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sekarang mari kita bernyanyi bersama-sama lagu Hari Merdeka. Wah, keren, anak-anak bisa menyanyikan lagu ini dengan baik dan luar biasa. Sekarang kalau Ibu menanyakan, kenapa Ibu harus membawa bendera dan kenapa kita harus menyanyi lagu Hari Merdeka? Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Sekarang kalau Ibu membawa bendera ini, apa maknanya? Wah, luar biasa. Wah, keren. Wah, hebat, semuanya masih ingat ya pembelajaran yang kemarin. Jadi, proklamasi kemerdekaan Indonesia menandakan bahwa bangsa kita, bangsa Indonesia sudah merdeka, bebas dari belenggu penjajahan. Dan bangsa kita sudah tidak bisa dihakimi, tidak bisa diintimidasi oleh negara-negara lain. Ya, sama seperti negara-negara merdeka yang lainnya. Nah, pada hari ini kita akan belajar muatan IPS dan muatan pembelajaran PKN. Kita akan masuk di tema 6, subtema 2, pembelajaran kedua. Hari ini melalui pembelajaran IPS dan PKN, anak-anak akan belajar apa sih makna cinta tanah air. Lalu yang kedua, anak-anak akan belajar bagaimana sikap kita untuk cinta tanah air dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Lalu yang ketiga, anak-anak akan belajar tentang hak-hak kita sebagai warga negara. Sudah siap belajar ya? Oke, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, kita tahu bersama bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan semua rakyat Indonesia. Kita saat ini sebagai generasi penerus bangsa, sebagai generasi muda, punya tanggung jawab untuk mempertahankan kemerdekaan yang sudah dengan darah dicapai, berhasil dilakukan oleh para pejuang, oleh bangsa Indonesia kita yang terdahulu. Nah, kita bisa mempertahankan dan mengisi kemerdekaan untuk negara Republik Indonesia ini dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu dengan cara kita menumbuhkan rasa cinta pada tanah air. Sekarang kita akan belajar bersama-sama bagaimana sih rasa cinta tanah air itu, apa maknanya? Coba Ibu tanyakan dulu, siapa yang bisa menjelaskan apa maknanya cinta pada tanah air? Ya, betul sekali. Anak-anak hebat, semuanya bisa kasih pendapat. Apa itu rasa cinta tanah air? Luar biasa. Cinta tanah air berarti kita rela berkorban untuk kepentingan bangsa, rela berkorban untuk kepentingan bersama, dan bangga terhadap keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak, dengan cinta pada tanah air, maka membuat kita semua menjadi akan belajar dan belajar untuk mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan diri kita sendiri, sehingga bisa menjaga kerukunan dan persatuan. Contohnya di kelas ini, dengan kita saling menghargai, dengan cara kita saling menghormati, maka kerukunan dan persatuan di kelas ini menjadi hebat, menjadi kokoh. Nah, rasa cinta air ini merupakan isi dari Sumpah Pemuda yang sebaiknya juga kita amalkan dalam hidup kita sehari-hari. Coba Ibu mau tanya, siapa yang masih ingat bunyi teks Sumpah Pemuda? Ada yang berani? Ada berapa bunyi teks Sumpah Pemuda? Wah, betul tepat, ada 3. Yuk sama-sama coba kita bunyikan ya. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku
bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Wah, hebat semua, sudah hafal ya. Nah, anak-anak, dengan kita mengamalkan, melaksanakan isi Sumpah Pemuda dalam hidup kita sehari-hari, maka sebagai generasi muda, sebagai generasi penerus bangsa ini, kita bisa menunjukkan, bisa menciptakan persatuan dan kesatuan bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Nah, sekarang Ibu mau mengajak anak-anak bersama-sama. Ayo, anak-anak boleh jawab ya. Ibu mau bertanya, sikap apa yang menunjukkan kalau kita tuh cinta pada tanah air? Ayo, siapa bisa kasih pendapat? Kamu? Betul, boleh. Lalu? Wah, benar, melestarikan budaya bangsa. Lalu yang berikutnya, ayo. Wah, betul, mau mempelajari budaya daerah yang lain. Keren. Lalu apa lagi sikap yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan cinta tanah air? Ayo, siapa lagi? Ayo ya, yang angkat tangan. Wah, betul, saling menghormati dan menghargai antar warga masyarakat. Benar. Ada lagi? Ayo kamu. Iya, benar, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri. Masih ada yang mau kasih pendapat? Ayo, siapa yang masih kasih pendapat? Wah, coba. Wah, betul, menghargai pendapat orang lain saat melakukan musyawarah atau diskusi. Luar biasa. Coba kalau di kelas ini, kasih satu saja contoh. Apa sih kalian menunjukkan cinta pada tanah air kita yang sederhana? Benar, rajin belajar. Dengan kita rajin belajar, berarti anak-anak itu sudah cinta dengan tanah air. Kenapa? Saya mau jadi pintar, saya mau memajukan bangsa ini, saya mau meneruskan perjuangan bangsa Indonesia. Wah, luar biasa. Nah, sekarang Ibu punya pertanyaan lagi ya. Anak-anak jawab seperti tadi ya. Pertanyaannya gini, apa sikap yang bisa kalian lakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia? Siapa mau kasih pendapat? Iya, benar, mengembangkan rasa toleransi. Betul sekali. Kita kalau dengan toleransi, maka persatuan dan kesatuan bangsa bisa tercapai. Ada lagi yang mau kasih pendapat? Iya, benar, mau berteman dengan siapa saja, dengan semua orang, tidak pandang dia beda agama, beda suku, beda latar belakang budaya. Wow, keren. Ada lagi yang mau kasih pendapat? Wah, betul. Kalau mau berteman dengan siapa saja berarti mau menolong orang lain juga tanpa membedakan yang tadi agama, suku, bahasa. Wah, luar biasa anak-anak. Masih ada lagi yang mau kasih pendapat? Boleh deh, satu lagi. Wow, keren. Mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri. Betul. Jadi kita utamakan kepentingan banyak orang ya. Kalian pasti akan menjadi generasi-generasi yang bisa mempersatukan dan menjaga kedaulatan rakyat Indonesia. Nah, anak-anak, hari ini kita akan masuk juga ke muatan PKM. Anak-anak sebagai warga negara, kita kan tadi sudah menunjukkan cinta tanah air, menunjukkan sikap persatuan dan kesatuan untuk membuat kemerdekaan ini bisa diisi dengan tindakan yang luar biasa. Nah, sebagai warga negara, anak-anak, kita memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu harus berjalan dengan seimbang. Kenapa? Supaya bisa membangun masyarakat yang sejahtera. Ayo, siapa yang tahu kewajiban itu apa ya? Wah, luar biasa, betul. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan. Jadi namanya wajib harus kita lakukan sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku di mana tempat kita tinggal. Baik, keren. Lalu
Kalau tadi ada kewajiban, ada hak. Artinya hak apa? Ada yang bisa? Wow, betul. Hak adalah segala sesuatu yang harus diterima dan dimiliki oleh semua warga masyarakat. Jadi kita semuanya punya hak. Yuk kita lihat apa saja sih kewajiban kita. Kalau kita mau lihat kewajiban tadi sudah anak-anak sebutkan pada saat tadi muatan IPS. Menjaga kerukunan, membangun toleransi, lalu anak-anak mau belajar budaya dari daerah-daerah lain, itu sudah merupakan kewajiban kita sebagai warga negara. Ya, nah anak-anak sudah tahu banyak sekali kewajiban kita sebagai warga negara dan bisa kita lakukan dari hal yang sederhana di kelas, yaitu rajin belajar. Nah, anak-anak, sebagai warga negara Indonesia, maka kita semua, anak-anak semua mempunyai hak. Ya, kita punya hak yang sudah diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Wow. Undang-Undang Dasar 1945 itu dibuat sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ya. Nah, sekarang semua hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan hak seluruh warga negara Indonesia. Sekarang anak-anak tahu enggak siapa sih warga negara Indonesia itu? Warga negara Indonesia itu kalau menurut pasal 26 dikatakan bahwa warga negara Indonesia adalah orang-orang asli Indonesia. Ya, orang-orang Indonesia asli dan orang-orang atau dari bangsa lain, orang yang tinggal di Indonesia walaupun dari bangsa lain, tapi sudah disahkan oleh undang-undang menjadi warga negara Indonesia, maka mereka juga disebut sebagai warga negara Indonesia. Nah, kita kembali kepada hak dan kewajiban tadi. Jadi, hak dan kewajiban adalah dua hal yang saling berkaitan, ya, saling berkaitan. Seseorang akan mendapatkan hak karena dia sudah melakukan kewajibannya. Ya, jadi semua orang bisa meminta, seseorang bisa menuntut, bisa memperoleh hak kalau dia sudah melakukan kewajiban. Yo, Ibu ambil contoh sederhana. Saat kita belajar sekarang, anak-anak maunya ruang kelasnya kotor atau bersih? Pasti mau belajar di lingkungan yang bersih. Supaya bersih, mendapatkan lingkungan yang nyaman, yang bersih adalah hak kita. Kewajibannya apa berarti? Wah, betul, kewajibannya harus rajin piket kelas. Nah, jadi kalau kita sudah melaksanakan kewajiban kita, maka kita akan dapatkan hak kita. Nah, kita nggak boleh, saya mau kelas yang bersih, tapi tidak mau piket. Itu tidak akan mungkin terjadi, ya. Nah, semuanya hak dan kewajiban saling berkaitan dan saling memperlengkapi. Nah, sebagai warga negara Indonesia, kita mempunyai hak-hak yang sudah diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Apa saja hak kita sebagai warga negara? Ayo, anak-anak, kita mau belajar satu persatu. Pasal 27 ayat yang kedua menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 28 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat mereka. Pasal 29 menyatakan bahwa tiap warga negara berhak untuk memeluk agama dan melaksanakan ibadah mereka sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Anak-anak, Ibu sudah memberikan beberapa contoh. Ibu memberi tugas ya. Ayo, boleh dicatat tugasnya. Di rumah, anak-anak coba cari apa saja hak sebagai warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 dari pasal 27 sampai pasal 34. Nanti anak-anak tulis ya jawabannya, kemudian boleh dikumpulkan dengan ibu. Oke, semangat ya untuk kerjakan tugasnya.
Nah, anak-anak, sebagai kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, bahwa sebagai generasi muda, sebagai penerus bangsa yang cinta pada tanah air, kita harus melakukan setiap kewajiban kita, sehingga pada akhirnya kita akan memperoleh hak yang sudah dilindungi oleh negara kita, negara Indonesia. Nah, Ibu berharap apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa anak-anak mengerti dengan baik dan menjadi kekuatan, menjadi ilmu yang berguna untuk masa depan kalian. Baik anak-anak, kita akan tutup pelajaran pada hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Terima kasih anak-anak yang sudah belajar pada hari ini. Tetap semangat, tetap sehat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.